Bangun, kagetnya tuh gue liat muka Iwannya gimana, rusak. Gila, Kan lu lihat sendiri ini ada noni-noni Belanda katanya di pabrik. dia pakai setelan Belanda tapi mukanya pada patah-patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sampai salam rahayu. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya ya. amin, amin. Amin. Selamat datang di channel Carita Lembur Sunda. Bersama saya Gifara Gemagriansa dan di sebelah saya ditemani oleh Muhammad Jihar Pawai. kita akan membuka segmen yang berjudul Tomat Nongkrongan Malam Jumat Season 1. Di konten pertama kita ini akan membahas Tentang apa ya? tentang pengalaman-pengalaman horor dari berbagai narasumber. Iya betul. Tapi sebelum itu kita sebagai perkenalan ya, kita juga bakal nyeritain tentang pengalaman kita ya. Iya betul. Di sini saya host di segmen Tomat ini. Nanti akan ada segmen lain di luar segmen Nongkrongan Malam Jumat ini, yaitu segmen tentang sejarah mungkin atau tragedi yang akan disampaikan oleh Aji. Nah, Langsung aja cerita. ada nggak pengalaman horor mungkin ketika sekolah atau ketika kerja gitu? Oh ada, saya mah ada. Waktu sama Farel juga kan ada. Oh. Kalau diinget-inget, Iya, dulu kita pernah ini ya, kalau nggak salah tuh waktu pas kita kecil, kita pernah lihat pocong. ya. Iya. Tapi lihat pocongnya itu bukan malam-malam, Siang-siang anehnya siang-siang gitu. Siang-siang. Jam 1 ya Ji. Iya betul, jam 1. Nah, ada salah satu pengalaman horor yang pernah kita alamin gitu. Kebetulan dulu itu pas udah lebaran ya, kalau Udah lebaran dia, udah lebaran. Mau yang mana dulu nih ceritanya nih? Nah, bagusnya yang pas di pos ronda Ji. Nah, iya, itu benar-benar angker, Bener-bener horor banget. Horor banget. Kalau diinget-inget ya Ji. Iya, Itu kejadian pas tahun berapa ya kalau nggak salah? 2021 ya? Iya, Berarti awal. udah setahun yang lalu ya? Iya. Tapi sebelum lebaran itu. Sebelum lebaran. Oh, itu sebelum lebaran. Ada lagi. Setelah lebaran ada lagi, guys. Jadi Ada lagi. pas bulan puasa juga ada Iya, kalau nggak salah ada. ya. Padahal bulan puasa itu kan Bulan suci. bulan suci kan, setan Iya. pada Ada diikat. katanya ya. Hmm. Tapi ada aja ya cerita Ada. horor itu. Nah, gimana tuh Ji? Pas awal Januari ya berarti Iya. 2021 itu. Januari. Tapi tanggalnya lupa ya. Jangan lupa kita Nah, kalau jamnya itu mungkin kita Jam ingat sekitar- karena malam sekitar Iya. jam berapa sih? sekitar setengah 10 udah. Nah, sekitar setengah 10 malam itu Kita lagi gitar-gitaran ya gitar-gitaran di pos ronda. pos ronda ya. Kebetulan pos ronda itu dekat rumah kita ya. Kita, ya, jadi Nah. kita di situ. Kabarnya itu kan dekat rumah kita ini kan ada pohon Pohon coklat sama sama pohon terus cengkareng pohon cengkaleng, Cengkaleng. atau biasanya apa ya? Disebutnya kolang kaling. kolang kaling. Nah, ada pohonnya guys. ada di sini. pohon kolang kaling ya. Terus pohon alpukat. Alpukat. Ya. Terus pohon nangka yang kebetulan udah ditebang sih kalau sekarang. Terus yang paling angker pohon bambu. Ya. Soalnya pohon bambu ini kan di tasnya banyak lah. Banyak isinya kalau pohon bambu katanya. Terus pohon pisang. Nah, Pisang. iya. Yang Katanya banyak poci-poci pun katanya. sama poci kan. Ya. Nah, yang akan kita ceritain malam ini itu cerita tentang sosok hitam terbang di depan pos ronda. Wah, jadi gini, Rel. Waktu itu kan kita lagi gitar nih. Nah, iya, jam iya. 7 kita gitar sampai jam setengah 10 tuh. Nggak ada apa-apa kan? Beres Isya berarti kan ya? Iya, beres Isya. Kita kan gitar-gitar biasa kan, main handphone, gitar-gitar, nyanyi-nyanyi sampai jam setengah 10 nggak ada apa-apa kan. Tiba-tiba kita gak enak tuh, kan kita ngerasa nggak enak tuh. Waktu setengah 10-an tuh kita udah pengen pulang kan. Ingat tuh saya pas dulu tuh saya lagi main gitar ya. Bertiga kan Bertiga. kita. Nah, sama teman kita ya. Teman kita ya. Karena kita nggak bisa sebutin teman kita. Jadi ya udah kita aja gitu. Tapi kita bertiga di pos Bertiga. ronda itu kan. Ya. Terus gimana Ji, lanjut? Nah, udah gitu kan aku bilang ke Farel kan, ayo kita pulang. Kata lu kan bentar dulu Ji katanya, sebentar lagi main gitar dulu. Nah di situ perasaan gue udah nggak enak, Rel.
udah nggak enak gue pengen pulang nih, kok kayak ada yang apa gitu dalam hati gue tuh. Soalnya awalnya apa nggak expect kalau bakal ada penampakan gitu. Iya, sama saya juga. Soalnya di belakang saya kan. Iya, di belakang Farel. Waktu saya itu, saya nanya lah, itu kok ada yang ketawa? Kata temennya Farel tuh, itu mah bukan ketawa, katanya apa? Suara burung ya? Iya, suara burung yang lagi ini ya, ngoreh-ngoreh gitu. Yang Di tanah. Lagi yang ngoreh-ngoreh di tanah. Ini mah suara burung Ji, katanya. Bukan, masa burung gini kayak ketawa, kata itu ya. Nah, udah gitu kan, tiba-tiba ada yang terbang, Rel. Gede, cus. Nah, lewatin itu kan saya nggak lihat ya, Ji. Nah, itu pas lu lihat gimana tuh penampakannya? Gila, Rel. Gede, hitam. Wah, kayak terbang gitu sekilas ke belakang pos ronda tuh. Gede banget, Rel. Makanya gue sampai kaget, Rel, sampai gak bisa ngomong tuh. Makanya gue ngajak pulang, lu kenapa? Lah, kejadian kan? Betul kan? Bener sih, soalnya emang gak ngerasa gitu kalau misalnya bakal ada kejadian itu. Tapi ngedenger kalau suara Ada yang ketawa kan di belakang pos ronda. Nah, anehnya tuh ketawanya bukan kayak tapi gimana sih? Kayak suara burung kecekek gitu. Ternyata itu kuntilanak hitam ya? Iya, katanya yang penghuni pohon itu, bambu itu. Nah, iya. Berarti itu penghuni dari pohon bambu sama pohon coklat kalau nggak salah kan. Soalnya kan pohon coklat sama bambu ini jadi satu ya. Dan sebelahnya itu ada pohon alpukat sama kolang-kaling itu kan. Nah, alpukat ini di pinggir jalan banget kan. Ya, gede. Jadi nggak terlalu mepet sama inilah. Tapi deketan gitu. Nah, itu kan pas lu lihat tuh gimana tuh? Pas akhirnya lu bilang ke gua kalau misalnya lu lihat gitu. Soalnya gue berdua liatnya pakai mata kepala gue sendiri langsung, Real. Makanya gue bilang ke lu 2 kali lagi dia terbang dari atas pohon ke belakang pos ronda, terus terbang lagi deh atas pos ronda masuk ke dalam bambu, Real. Wah, 2 kali berarti. 2 kali makanya. Nah, reaksi temen lu pas lu bilang gitu gimana tuh? Dia nggak ngomong sih, kayaknya ikut kaget juga, Real. Gue langsung di situ istighfar, Real. Gue baca surat-surat, Rel. Gue udahlah nggak kuat dah, udah gimana gue udah gak enak perasaan, gue malah nggak percaya lagi. Untungnya gue nggak lihat. Terus itu, nah gue ada lagi kejadian ini, Rel. Waktu gue pulang ke rumah tuh dari situ, iya. Dia ketawa di atas genteng gue, Rel. Oh, jadi sosok yang kuntilanak itu tadi kayak ketawa di atas genteng gue, Rel. Parah sih. Suaranya kenceng banget, Rel. Udah gitu gue tanya lah besoknya nih ke saudara gue, ke temen lu yang bertiga itu kan. Gue tanya ke dia, lu ngedenger nggak lagi nggak? Iya, ngedenger, katanya. Di atas genteng gue juga, katanya. Karena rumahnya kan sebelahan ya. Iya, sebelahan. Wah, kata gue nih, ngeri banget ya. Terus gue tanya ke lu masih nggak percaya, Re. Soalnya rumah gue ya nggak kedengeran, atau mungkin emang guanya nggak peka, mungkin ya nggak bisa denger. Iya. Ya, tapi gue sedikit dengar itu teh pas cuman ngedengar suara ketawanya sama yang dikira burung tadi yang lagi ngoreh-ngoreh gitu. Nah, kalau itu gue dengar gue. Tapi kalau yang penampakan sama dengar suara yang di atas genteng itu enggak. Wah, gua itu udah jantung gua udah deg-degan banget sampai gua ketidurnya tuh. Terus katanya pas lu pulang itu kan denger, adik lu lihat ini ya, lihat penampakan juga. Katanya. Nah, itu gimana tuh? Katanya ada ya, ini apa, di kamar gua kan ada kamar kosong nih. Katanya ada yang hitam. Kamar kosongnya di mana tuh? Jadi kamar gua tuh kan ada 2 kamar di atas tuh, di kamar gua tuh yang satu kosong. Di lantai 2. Iya, di lantai 2 kan gua tidur di lantai 2 ada yang kosong. Nah, di situ katanya ada yang hitam sama ada yang jalan. Terus kalau dia lagi sendiri di kamar gua tuh katanya banyak yang jalan-jalan sama yang ketawa nangis. Wah, di situ gua merinding sih. Rumah gua tuh dari tahun 1898 lah. Wah, udah tua juga ya rumah lo. Tapi tangganya itu masih bagus.
kan direnov rel. Oh gitu. Sempat direnov, berapa kali renov tuh dari tahun 90 terus sekarang sampai 2020 renov lagi tuh. Jadi sekarang dulunya itu rumah gua tuh pakai bilik rel, pakai Iya. kayu doang. Berarti udah berapa kali renov tuh pas lu tinggalin? Dari awal 3 kali. dari awal lahir Ya 3 kali gua 3 renov. kali gitu kan. Berarti ya masuk akal juga sih kalau misalnya lu atau adik lu gitu, keluarga lu lihat penampakannya. Karena udah lama juga ya. Udah lama juga dia. Katanya kalau teman-teman gua ke rumah gua tuh kayak diliatin orang ya, tapi nggak ada siapa-siapa. Iya sih. Gua juga ngerasa sih kalau ke rumah lu, anjir. Ini apa auranya gitu. Tapi adem sih maksudnya. Adem, cuman kayak ada apa gitu ya kan? Kayak ada yang sesuatu yang liatin gitu. Tapi sih gua nggak bisa lihat secara kasat matanya gitu. Karena emang gua nggak bisa gitu lah. Tapi katanya adik lu lihat terus ya. Ya adik gua tuh kalau kan dia suka sendiri mulu tuh. Dia kan maunya sendiri mulu kalau tidur, kalau mau apa sendiri mulu, dia kadang lihat gitu. Adik gua. Tapi dia bagusnya tuh dia perempuan tapi dia berani Wah. nggak takut. Iya dia. sih hebat. Tapi sensitif ya Iya, sama sensitif ini. doang. Sama yang gaib gitu. Kayak Nah, itu adik lu kan yang ngalamin. Lu pernah nggak pas sendiri gitu di rumah tuh lu ngalamin kejadian horor sendiri? ada yang banyak sih rel, nggak satu. Dari yang turun naik tangga, kamar mandi kayak ada orang rame, terus wah ada yang jalan di depan kamar gua, terus ada yang ketok jendela gua, pintu gua, banyak rel. Itu pengalaman gua ngeri dah. Tapi gua dari situ gua cuman 2 kali lihat sosok doang rel, yang lainnya cuman suara-suara. Berarti rumah nggak terlalu inilah ya lihat penampakan tuh. Paling diganggu sama suara-suara ya. Suara dia. Nah, tadi kan gua udah bilang kalau pernah juga kita ngalamin kejadian horor. Tapi pas kecil kan, hitung ya. Nah, 2003 1 tahun, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 2009. Nah, masuk SD 2008 kan? Ya. 2011, 12. 2008 itu kelas 1. 2009 kelas 1. 2010 kelas 2. 2011 kelas 3. 2012. Berarti antara 2012 sampai 2013 kan? Ya, 2012 ya, 2012. Nah, yang ada mitos mau ini kiamat gitu. itu 2012 kan ya. Nah, terus oh iya, kita juga di SD ada cerita horor ini kan Mr. Gepeng, Cina. Nasir Gepeng ya. Terus bekas rumah sakit, ya kan? Tapi Tapi mitos semua sekolah itu mitos. itu semua sekolah seluruh Indonesia. Mr. Gepeng katanya, Gepeng katanya kalau misalnya kita di WC ke WC itu bilang apa sih Jil? Apalagi gua sama. pokoknya kalau ngubungin nomor 7777 lu bakal dikasih duit sama Mr. Gepeng. Katanya itu bohong banget dah. Pokoknya sampai kamar mandi SD tuh bau ya sih, Bau. karena anak-anaknya takut Mr. Gepeng. Bukan gede cebok ya? Sampai ada yang sakit ginjal gara-gara nahan kencingnya. Wah, parah sih itu parah sih gara-gara Nah, Mr. tapi Gepeng. yang kita ceritain sekarang bukan Mr. Gepengnya. Ini Pengalamannya. real pengalaman kejadian kita yang benar-benar kita nggak buat-buat. Jadi pas kelas 4 SD itu kita pernah mainnya Ji. Pas main jadi mainnya tuh dulu di belakang kalau nggak salah main itu deket pohon nangka guys. pohon nangka. Dulu masih ada kan pohon nangka Ji? Iya. Belum ditebang ya Ji? belum. Nah, jadi pohon nangka ini berseberangan sama pohon alpukat. Alpukat. Coba pohon Sama pohon alpukat. Kaleng Terus ada pohon nangka juga, ada pohon mangga juga. Depan belakang rumah lu kan ada pohon mangga ya? masih ada sekarang juga. Nah, kebetulan dulu kita main di belakang rumah lu. Ya, tapi bukan kita doang ya. Bertiga Sama saudaranya sama Aji. saudara gue yang cewek. Jadi Aji punya saudara cewek nih. Nah, dulu tuh pas kita awalnya main bertiga kan ya. Main bertiga. Kita tuh main apa sih? Poli-polian gitu. Poli-polian. Tapi pakai bola plastik aja dulu mah. Nah,
pas lagi main tuh Aji dipanggil kan, lu dipanggil kan waktu Iya, itu gua pas dipanggil katanya suruh beresin pancingan. Iya, pancingan. Terus lari itu ke rumah. Ya udah, gua ditinggal nih sama saudaranya Aji yang cewek ini di belakang rumah kan. Terus iseng-iseng kan main voli kan ya di situ. Karena dulu lagi musim kan main voli-volian ya. Iya. Lagi musim. Nah, pas di saat itu saya lihat ini ke arah belakang rumah gua Ji. Jadi pas di rumah gua itu kan dulu ada pohon singkong. Jadi di dekat pohon singkong itu ada kuburan kan. Iya. Pas gua lagi main voli itu, gua lihat ke arah pohon singkong itu yang banyak kan di belakang rumah gua. Bukan belakang rumah sih, sebenarnya pinggir rumah, sebelah rumah. Nah, situ ada yang bangun. Jadi bangunnya tuh kayak, lu pernah lihat nggak sih orang yang tiba-tiba bangun Yang gitu? tiba-tiba bangun gitu ya? Dari kasur Dari gitu. kasur ya. Nah, itu dari kuburan. Wah, gila. Dari kuburan, sumpah gua nggak bohong, sumpah. Ngeri banget. Lu juga bisa tanyain lah ke saudara lu ya, karena emang lu juga lihat sama saudara lu kan. Iya. Nah, pas gua lihat bangunnya, gua kira itu adalah tukang kebun ya, yang apa sih, bersihin kuburan kan? bersihin kuburan atau tukang kebun yang lagi Iya, sama sih dia. nyangkul sih. Dia banyak sih. Oh, iya. Banyak pekerjaannya. Ya bisa aja ya. Ya, Bisa tahu kan bisa kita. aja lagi bersihin kuburan atau apa. Nah, awalnya kan gua ngira itu karena kotor juga kan baju. Nah, pas bangun kagetnya tuh gua lihat mukanya Bukannya gimana tuh? rusak. Gila. Kan lu lihat sendiri. Atau lu nutup mata. Bukan, gue liatnya dari jauh blur kayak nggak ada mukanya. Oh ya, tapi pas gua lihat tuh kan mukanya hancur ya. Jadi posisi gua tuh di depan sosok ini. Iya. Jadi ini posisi ini sip yang gua lihat nih. Si sosok itu di sana. Ini ada jalan. Nah, gua di sini nih. Jadi lihat depanan gitu ya. Jadi pada depan itu. Nah, si sosok ini tuh bangun itu nggak cuma bangun tapi loncat-loncat. Nah, pas udah loncat gitu, ngeri banget. Kalau nggak salah ya, pas gua lihat, gua lari. Terus gua teriak, "Mah, pocong!" kata gua. Terus bukannya gua pulang ke rumah, gua malah nyamperin Aji. Bahkan nyamperin gua. Gua nyamper aja ngetok. Gua ketok. Ji, cepet Ji. Udah tuh, gua masuk ke rumah Aji. Karena nggak dikunci juga kan pintunya. Ji, cepet. Itu ada pocong, kata gua tuh. Langsung Kan tuh. gua nggak percaya ya. Masa sih siang-siang ngecaji teh. Lagi posisi lagi berdiri pancingan Ji. Ya, Lagi beresin juga. Ya. Terus dari situ gua lari ke rumah. Aja nyamperin saudaranya karena masih di sana gitu. Dia lihat pocong. Terus lu apain tuh pocong? Gua lempar pakai bola yang lu mainin. Gua kan apaan tuh, gua lempar aja gitu. Iya, langsung nggak ada coy, langsung hilang sih. Gua langsung lari tuh. Lu juga lihat kan kita lari. Itu gua udah pulang tuh pas dari rumah Aji, gua langsung pulang. Soalnya gua takut banget anjir lihat pocong. Ada gua lempar. Semenjak itu trauma lah ya. Maksudnya main di situ sedikit trauma. Tapi akhirnya lama-lama lupa kan. Jadi tapi masih inget gitu kejadiannya kayak gimana. Nah, setelah kejadian itu gua nggak ngalamin lagi sih. Terakhir ya, Mungkin masih banyak tapi gua lupa ya. Tapi yang paling gua inget itu sih. yang paling real lu lihat dari depan mata lu sendiri Paling langsung. gua inget anjir. Paling ngeri lah. Pertama kali gua lihat pocong itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak pernah lihat lagi. Cuman gua tuh males rel, bukannya diganggu, tapi gua kayak diperhatiin rel. Kalau gua kerja tuh kayak ada yang memperhatikan gua rel, nggak tahu dari atas lah, dari belakang lah. Gua sering gitu rel kalau di tempat kerja. Itu sekarang berarti ya pengalaman baru-baru sekarang ya? Baru-baru enggak sih, dari dulu, cuman gua baru kerasakan benar-benar kerasanya sekarang rel. Pas kerja di mana tuh? Gua waktu Pertama waktu gua dulu kerja di di apa namanya, konveksi dah. konveksi ya, tempat ini baju Ya. Konveksi baju, gua di situ kayak ada yang merhatiin gua lagi liptin baju tuh, tapi gua lihat nggak ada siapa-siapa rel. Gitu mulu rel gua sampai sekarang gua. Jadi ngerasain doang ya. Iya, sering ngerasain doang. Wah, gila kata gua. Tapi itu auranya gimana tuh, Ji? Kayak ada yang rinding aja di sini lewat. Kadang ada yang ngobrol, yang ngomong manggil gua tapi nggak ada orangnya rel. Tuh gua Katanya kalau ada yang gitu lo jangan gua lihat jangan nggak ada lihat siapa ke belakang coy. anjir. Gua langsung merinding di situ.
Wah, gitu gua. Posisi gua shift malam, Rel. Wah, udah gitu malam Jumat Kliwon aja. Bener-bener tuh katanya temen gua ada apa namanya tuh besi berat, Rel. Jatuh ke bawah sendiri coba. Besi berat gimana maksudnya? Besi berat di atas mesin. Terbang jatuh ke bawah sendiri, Rel. Wah, gila kata. Bisa gitu ya? Posisi jam 2 malam tuh. Jam 2. Iya. Jumat Kliwon. Gak kebayang sih kalau gua yang ngalamin. Kalau temen gue bilang gitu, ini ada noni Belanda katanya Di pabrik. dia pakai setelan Belanda tapi mukanya pada patah-patah, Rel. Noni Belanda. Anak kecil atau udah remaja tuh? Noni ibu-ibu. Berarti ya Masih- udah dewasa lah ya. Dewasa, Udah kan Noni Makanya, itu udah iya. remaja ya. mukanya patah-patah katanya. Wah, berdarah merah. Gua nggak lihat, cuman gua merinding doang. Itu pakai pakaiannya kayak gimana sih Noni itu? Jadi kayak ratu, ya, pakai gaun, terus rambutnya belai ke bawah panjang. Warna rambutnya biasa hitam. Oh hitam. Terus cuman gaunnya merah kadang biru. Di kepalanya pakai apa? Kalau ini nggak pakai apa-apa, Rel. Oh jadi Dia terbang aja gitu jalan. Gitu, Rel. Udah ngeri dah pengalaman gue. Sekalian aja lah dari gua mah ya, Rel. Berhubung udah jam 12 sih. Jam 1 ini jam 1 malam, berhubung jam 1 malam, Rel. Kita akhiri aja, Rel. soalnya ini kan baru pembukaan ya Baru di buka. cerita lembur Sunda ini. Karena nanti bakal ada segmen-segmen di mana kita bakal ngundang narasumber ya Ji. Terus kita juga bakal penelusuran dengan narasumber. Iya. Atau mungkin kita juga penelusuran tapi nanti bakal kita Ceritain, rangkum gitu, terkait tempat yang bakal kita kunjungi. Hmm. Terus ada juga segmen cerita-cerita dari treat-treat yang bakal kita sampaikan. Terus gua bakal cerita nih, guys, tentang sejarah desa gua sendiri. Ya, nanti kita cari Kampung tahu gua ya sendiri, ya. tentang kisah-kisah di lembur Sunda ini. Tapi perlu diingatkan bahwa kan channel kita itu cerita lembur Sunda ya. Iya. Tapi nggak melulu tentang Sunda kok, pasti ada cerita-cerita lain. Tapi Iya. yang berkaitan dengan horor gitu. Nah, bukan horor aja, ada juga tragedi, Tragedi, terus sejarah, prasejarah gitu ya, tentang ada apa aja sih kejadian yang janggal di tempat itu atau tentang ya banyak lah pokoknya, banyak pokoknya. Cukup sekian saja dari saya, Muhammad Jihar Boy, dan Dan saya Givar Gemagriansa pamit undur diri.